Assalamualaikum. Kabar semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mulai, saya absen dulu. Rafia, Hadir. Ella, Hadir, Pak. Bunga, Pak. Ulil, Anissa. Baik, sebelum masuk ke mata kuliah, sebelum itu saya akan memaparkan sedikit tujuan pembelajaran kita, yaitu RPS-nya apa, bagaimana kedepannya selama masa kuliah kita ini. Tujuan dari RPS kita adalah bagaimana mata kuliah akuntansi sektor publik ini berdampak pada lingkungan, pada masyarakat sekitar, kemudian bagaimana kaitannya dengan bagaimana mahasiswa itu bisa menerapkan akuntansi, teori akuntansi dengan moderasi beragama. Baik, materi pertama kita pada RPS kita yang sudah saya sebutkan tadi adalah bagaimana apa itu akuntansi sektor publik dan bagaimana dampaknya terhadap moderasi beragama. Jadi akuntansi sektor publik itu berkaitan dengan akuntabilitas, pertanggungjawaban. Sedangkan moderasi ada namanya keadilan. Setiap tanggung jawab di situ harus memiliki prinsip keadilan yang bisa berdampak kepada masyarakat. Jadi bukan sekedar hanya tanggung jawab kepada prinsipal atau orang yang menggunakan atau membaca dari laporan akuntansi sendiri, tetapi adilkah bagi masyarakat Indonesia tentang sebuah kebijakan itu. Jadi gabungan itu yang mau kita lihat bagaimana dari sisi akuntansi sektor publiknya, kemudian bagaimana dampaknya atau kaitannya dengan moderasi beragama itu sendiri. Oke, mari kita lihat apa sih urgensinya moderasi beragama terhadap tata kelola anggaran publik itu sendiri. Yang pertama, yang paling sering terjadi di sekitar kita yaitu kebocoran atau penyalahgunaan anggaran. Itu akan menyebabkan banyaknya korupsi, anggaran yang tidak jelas kemana, anggaran yang sudah habis. Itu salah satu pentingnya ada poin moderasi beragama pada titik itu. Kemudian ada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengguna anggaran itu. Jadi pemerintah selaku pengguna anggaran sudah mulai nih, masyarakat kita sendiri itu tidak percaya dengan hal itu atau kita menitipkannya udah ragu gitu ya. Kemudian transparansi yang terakhir. Transparansi ini adalah sosok yang paling penting juga untuk tata kelola publik itu bisa berkaitan dengan moderasi beragama. Transparansi sudah sangat-sangat tidak lagi ada, keterbukaan informasi itu sudah jarang sekali ada di masyarakat kita karena adanya spot-spot yang alasan pemerintah itu terbatas, rahasia dan segala macamnya. Jadi ketiga poin itu kita perlu melihat dari sisi-sisi bagaimana moderasi beragama bisa mencegah tiga ketakutan dari sisi masyarakat ini. Baik, kita mulai. Mata kuliah yang saya sampaikan adalah akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah yang perlu kita cermati adalah kemana uang kita, uang pajak kita masuk ke pemerintah itu untuk apa? Jika teman-teman masuk ke kantor pajak, biasanya kantor pajak akan berikan 1 juta uang pajak kita itu kemana saja? 20%. Nanti disebutkan yang nominalnya. Misalnya kan uang pajak kita dari anggaran belanja daerah kita, anggaran belanja pusat itu 20%-nya masuk ke untuk pendidikan salah satunya. Jadi 1 juta dari 20%-nya 200.000 untuk pendidikan. Kemudian 15%-nya untuk kesehatan dan seterusnya. Jadi kita bisa mencermati itu. Jadi misalnya anggaran pendapatan belanja nasional kita sekian triliun, kita tahu, oh berarti pos untuk pendidikan berapa, untuk kesehatan itu berapa. Yang kedua adalah tujuan sektor publik. Sektor publik dan sektor swasta memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan sektor swasta tentunya adalah laba.
profit tujuannya, sedangkan sektor pemerintahan tujuannya kesejahteraan masyarakat. Sektor swasta berorientasi pada laba dan keuntungan, sementara sektor publik fokus pada pelayanan masyarakat memenuhi kebutuhan warga. Keduanya memainkan peran penting dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial. Kenapa keduanya memegang peranan ekonomi dan kesejahteraan? Dari sektor publik memegang erat aturan dan segala macamnya untuk demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan sektor swasta, bagaimanapun kita tidak bisa tutup mata, mereka adalah pembuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jika masyarakat punya banyak lapangan kerja, maka dia sudah bisa menghidupi, asumsinya dia sudah bisa menghidupi kehidupannya sendiri, walaupun tanpa dibantu oleh pemerintah. Yang ketiga, mengapa akuntansi dibutuhkan dalam sektor publik? Jawabannya adalah menjaga amanah uang rakyat. Jadi uang pajak kita itu kita titipkan sebenarnya. Kan kita bayar pajak walaupun terkadang ada keterpaksaan ya kan. Ya, tapi sebenarnya itu adalah bentuk amanah. Kita percayakan kepada pimpinan untuk mengelola uang pajak kita demi kembali kita seharusnya. Dampaknya seperti apa? Seperti jalanan, fasilitas umum. Yang mana amanah tadi yang kita percayakan lagi harus dipertanggungjawabkan melalui siapa? Wakil kita di pemerintahan, yaitu wakil DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di pusat. Mereka yang berhak menanyakan kemana program A, kenapa tidak dijalankan, padahal itu akan berdampak kepada masyarakat secara langsung. Misalnya salah satunya. Lanjut. Anggaran. Inti dari sektor publik adalah mengelola anggaran untuk pelayanan masyarakat. Anggaran adalah alat penting dalam pengelolaan sumber daya publik. Kenapa? Karena anggaranlah yang akan menjadi motor serangan ya untuk kesejahteraan tadi. Hanya kalau jika hanya sebatas perencanaan, tidak ada motor dalam bentuk anggaran, maka gak jalan itu rencana awal pemerintah. Gak ada rencananya, tinggal rencana saja. Implementasinya tidak akan terwujud kan, karena tidak ada anggaran untuk mengerjakannya. Ada pertanyaan? Bahkan tadi Bapak bilang kalau di lembaga itu ada DPR sama DPRD yang minta pertanggungjawaban dari anggaran tadi. Nah, boleh nggak sih Pak lembaga-lembaga lain itu juga turut tahu tentang anggaran pemerintah ini? Baik, selain DPR dan DPRD, boleh nggak bertanya tentang anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Boleh, apalagi itu BPK. Bahkan kejaksaan pun boleh menanyakan, kenapa berapa nominal anggaran yang untuk proyek A? Demi apa? Demi tidak ada kecurangan atau korupsi di dalam proyek tersebut. Karena terkadang DPR tidak semuanya tapi mempunyai kapabilitas untuk mengenai anggaran itu, ya kan? Sedangkan BPK atau kejaksaan atau KPK secara langsung mempunyai lebih kapabilitas untuk membaca anggaran apakah ini sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan atau malah terjadi manipulasi. Oke, lanjut dari pertanyaan yang tadi. Kita masuk dalam pengawasan dan korupsi. Mengapa ini bisa terjadi? Kunci utamanya adalah lemahnya internal control atau pengawasan. Kenapa? Ternyata di Indonesia lemah sekali pengawasannya. Kenapa? Di Indonesia pengawasannya gampang sekali dibayar. Jadi yang seharusnya mereka menjalankan tugasnya secara baik, mereka malah bermain bersama kontraktornya atau bahkan sama pengguna anggarannya. Jadi yang seharusnya tugas mereka adalah menegur atau langsung mengawasi, ini nggak boleh Bapak lakukan, belanja seperti ini tidak boleh karena tidak ada aturannya, tetapi Bapak tetap lakukan. Dia bukannya mengawasi, malah ikut dalam permainan itu. Itulah yang terjadi.
Kemudian poin kedua adalah di sini peran penting akuntan sektor publik menyusun sistem audit yang ketat agar tidak ada celah manipulasi uang negara. Pemerintah sendiri sudah buat standarnya. Standar akuntansi pemerintah menganut Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 itu adalah acuan untuk sektor pemerintah untuk membuat laporan keuangan supaya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Siklus akuntansi sektor publik ada 4: perencanaan, penganggaran, pencatatan, kemudian audit. Yang tadi saya sampaikan adalah penganggaran menjadi motornya kan. Jika sudah ada rencana, tapi tidak ada anggarannya, maka tidak akan terjadi namanya programnya. Jadi program hanya sebatas rencana saja, gitu. Tidak ada implementasinya. Kalau sudah ada anggaran akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk dana sosial kah, untuk pembangunan kah. Kemudian sudah dilakukan programnya berjalan, maka peran akuntansi sektor publik ada di sini dan di auditnya ada di dua peran ini. Ini peran akuntan internalnya, maka auditor eksternal dari pemerintah adalah BPK yang bekerja. BPK lah yang menentukan hasil pencatatan ini sesuai dengan SAP atau tidak. Layakkah dia dapat WTP atau tidak memberikan opini? Kan karena ada 4 WTP, WDP, kemudian tidak wajar, yang terakhir tidak memberikan opini. Jadi nanti instansi itu atau kementerian itu akan diberikan oleh BPK 4 opini ini. Baik, untuk selanjutnya masa depan akuntansi sektor publik telah mulai direncanakan dari sekarang. Dengan apa? Salah satunya adanya e-budgeting dan e-procurement. Itu adalah aplikasi yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, kemudian untuk tawar-menawar, supaya apa? Supaya semuanya masih dalam satu sistem, tidak ada tawar-menawar di luar secara manual seperti dulu, sehingga semuanya ada data dan terdetek dengan baik. Kemudian transparansi dan jejak digital bertransaksi. Jadi kalau semuanya by system, jadi siapapun pengguna, khususnya pengguna aplikasi itu bisa melihat siapa saja yang sudah ikut tawar-menawar, PT apa, CP apa, berapa, dia keahlian CP-nya dari mana, apakah layak atau tidak dia berada dalam penawaran yang telah dilakukan, atau jangan-jangan perusahaan yang berada di sistem bergerak di bidang makanan dan minuman kok ikut dalam tender pengadaan bangunan, pengadaan gedung. Itu sesuatu yang bisa kita detek secara cepat kan. Itulah gunanya e-system ini dibuat untuk mengurangi risiko korupsi. Kemudian yang terakhir, kompetensi digital bagi lulusan akuntansi. Jadi kebetulan kita adalah anak akuntansi, dengan tingginya teknologi, cepat sekali teknologi bergeraknya, maka akuntansi tidak boleh tidak ikut dalam digitalisasi ini. Jadi harus proaktif terhadap perkembangan teknologi. Jadi sistem-sistem seperti Mayo, seperti Accurate juga kita harus pahami, nggak seperti pencatatan secara manual saja. Kemudian yang terakhir, keunggulan dan tantangan. Kita harus mengoptimalkan keunggulannya adalah mengoptimalkan efisiensi pengelolaan anggaran. Yang tadinya kalau secara manual banyak sekali pos-pos yang harus dilalui, dengan e-system atau e-procurement itu cukup satu orang saja yang kita bayar satu orang untuk melakukan menjaga sistem atau jadi adminnya, nggak perlu bayar banyak orang lagi untuk, kalau secara manual kan banyak orang tuh yang harus dibayar. Kemudian meningkatkan aksesibilitas informasi publik, tentunya dengan digitalisasi siapapun bisa akses.
Yang ketiga, memfasilitasi pelaporan yang lebih akurat menggunakan sistem. Biasanya jika mau terjadi penyimpangan, sistem tolak tuh. Jika mau terjadi penyimpangan, maka sistem nggak mau. Ini nggak seharusnya jurnal ini ada di sini. Misalnya, yang terakhir kita harus menjawab kebutuhan akuntabilitas di era modern. Oke? Ada pertanyaan? Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.